Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam tentang bab pertama, yakni kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum datang Islam, penduduk Mekah itu dikenal dengan penduduk jahiliyah. Artinya mereka bukan penduduk yang bodoh, akan tetapi mereka itu bodoh secara perilaku dari aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Semisal dari aspek agama, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka suka minum-minum, merampok, mabuk, dan lain-lain. Itu mereka disebut masyarakat jahiliyah. Kemudian bangsa Arab dikenal dengan bangsa yang ahli syair dan pemberani. Karena mereka itu ketika ada konflik, ada permasalahan, pasti mereka mengajak untuk berperang antara suku yang satu dengan suku yang lain. Makanya terkenal dengan pemberani. Dan juga ahli dalam bersyair, seperti buat kata-kata yang indah kayak puisi atau dan lain-lain. Kemudian misi dakwah Nabi Muhammad. Perlu diketahui anak-anak, Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, ini 13 tahun sebelum Hijriah, ketika beliau berusia 40 tahun. Dan pada waktu itu beliau sedang berada di Gua Hiro. Dan datanglah wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Misi dakwah Nabi Muhammad yakni sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin yakni rahmat bagi alam semesta. Jadi tidak hanya agama Islam, tapi untuk semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian kedua, mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah, atau bisa disebut dengan syirik, itu menyembah selain Allah. Kemudian menegaskan tentang adanya hari pembalasan. Hari pembalasan yakni hari kiamat, itu adalah hari pembalasan. Dan kemudian mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran sesuai dengan sabda Rasulullah bahwasanya innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, yakni beliau tidak diutus, Nabi Muhammad tidak diutus ke dunia ini tiada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi itu. Kemudian respon masyarakat terhadap dakwah Nabi Muhammad. Masyarakat Mekah merespon dakwah Nabi dengan penolakan. Kemudian para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan berbagai cara. Artinya bagaimana Nabi ketika berdakwah itu dicegah oleh para pemuka-pemuka atau pemimpin kafir Quraisy dalam berdakwah mengajarkan agama Islam. Dan kemudian kunci keberhasilannya Nabi Muhammad dalam berdakwah yakni dikarenakan Nabi Muhammad memiliki karakter pendukung seperti sabar menghadapi ancaman, gigih, berkomitmen, dan ulet dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad. Jadi di sini terbagi menjadi dua metode dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama dakwah Syria sebagai cara dakwah awal-awal orang Islam yang masih sedikit, masih awal-awal, yakni dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah Jahriyah sebagai cara menyebarkan dakwah lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala resiko. Jadi dakwah Jahriyah ini dakwah yang sudah terang-terangan, para mubaligh atau para dai sudah menyebarkan agama Islam secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Kemudian yang terakhir, hijrahnya Nabi Muhammad. Hijrahnya Nabi Muhammad ketika ke Habasyah adalah sebagai bentuk cara melindungi dan memelihara nyawa agama pengikut Nabi dari gangguan kafir Quraisy. Yang kedua, hijrah ke Taif sebagai cara mencari tempat menyebarkan yang ideal untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga yakni adanya Bai'at Aqobah. Bai'at Aqobah ini seperti halnya Bai'at Aqobah 1 dan 2, cara persiapan atau pendukung dan tempat untuk membangun basis Islam di kota Yathrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Mungkin itu saja anak-anak penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.